di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kehadiran kita ada di sini. Kita rindu supaya semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melantunkan setiap puji-pujian dari awal, ketika kita merenungkan di dalam pribadi saya bahwa sungguh itu Tuhan luar biasa. Di saat saya tidak berdapat berbuat apa-apa, istri, anak-anak sudah dalam keadaan tidur nyenyak, mulai sesuatu duri yang muncul. Kadang teriak saya sudah tidak ada kata lain yang saya teriak, tinggal Bapa, Bapa, Bapa. Saya tahu yang saya sebut adalah Bapa di surga. Dan selama kurun waktu berjam-jam, saya tidak rasa jawabannya. Tetapi saya tidak putus asa. Sekalipun sudah keringat, saya tidak sentuh istri. Sampai baju kaos yang saya pakai semua basah, nggak hilang. Saya coba bangun, langsung ke dapur, bikin air hangat. Sudah habis secangkir, belum juga kunjung berhenti, masih tetap saya terus bertekun bertahan. Saya bilang, seandainya ini nggak hilang, satu saya lakukan. Saya percaya kalau ada dokter di atas segala dokter, penyembuh aku yang sanggup memulihkan kamu. Dalam keadaan sakit, saya baringkan tubuh, masih susah untuk tidur, gelisah tetap ada, tetapi saya percaya seperti lagu bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun doa tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, ini satu motivasi buat kita sebagai orang percaya. Pada ketika Tuhan berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan Bapa di surga diam, tidak menjawab. Yesus alami detik-detik dia mengangkat kehidupan kita sebagai orang yang sebetulnya akan masuk ke jurang kebinasaan. Dia tidak mengalami jawaban untuk menghapus penderitaan, untuk menghapus nyeri sakitnya. Dan pada akhirnya dia teriak terakhir, sudah genap. Keselamatan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Kadang kita sering merontak, kadang kita sering mengeluh. Lebih-lebih lagi di saat kita mulai berulang-ulang doa, tidak ada kunjung jawaban. Mulai ada pikiran-pikiran ngambek, mulai ada kata-kata, aduh, kok tuh wakil gembala, tuh gembala, kok tuh sekretaris, kok tuh jemaat. Mulai ada pengeluhan. Dia tidak tahu bahwa Yesus tersalib, menanggung segala penderitaan oleh karena kita. Sebab itu marilah Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 kalau tidak salah, Yesus sudah menderita karena kita, biarlah kita mau menderita karena kaum keluarga kita. Wah, luar biasa. Saya percaya masih ada banyak kaum keluarga kita dalam keadaan belenggu dosa, perlu dilepaskan
Sebab itu jangan putus-putus untuk kita berdoa. Kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari kemarin saya dalam keadaan situasi kondisi yang belum memungkinkan untuk melangkah, tetapi karena permintaan saya melangkah. Melayani Tuhan, melayani pemberitaan firman. Dan Bapak Ibu, melayani pemberitaan firman, selesai itu cuma dapat secangkir kopi dan pulang pun. Sampai di sumur bor di depan kami berdua jalan kaki. Ada apa? Bukan tidak punya uang, tetapi mobil busway sudah stop. Gak dapat apa-apa. Dalam keadaan kritis, saya mau beri hidup untuk melayani Tuhan. Di saat saya melayani, berdoa, semua terbangkit. Saya bilang, maaf, ini bukan saya. Oh iya Om, saya percaya bahwa itu memang betul dari Tuhan. Begini, semua terbangun. Tetapi, kenapa diri saya ini masih bergelimang dalam penderitaan? Saya tidak pantang mundur. Saya tetap berdoa dan saya mau untuk melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan? Mau melayani Tuhan? Saya tidak putus-putus berdoa buat Pak Domson. Saya kadang-kala menetes air mata. Kok hidup sebetulnya tinggal di rumah, tetapi rumah tinggal jadi di rumah sakit. Baru pada hari yang keempat saya lihat, bukan main terbaring infus. Saya nggak tahu apa yang dimasukkan. Saya tetap berdoa. Saya minta pemulihan. Sekalipun saya nggak lihat jawaban Tuhan, tetapi saya percaya doa itu akan mengubah sakit menjadi sembuh. Amen. Makanya marilah Bapak Ibu, saya percaya kalau kita telusuri pujian ini, dan pada akhirnya dia bilang, sekalipun kita dalam kelam sakit, tetapi dia bilang Yesus ada. Berarti kita harus yakinlah, gak lama disentuh kita, dia ada kok. Gak usah kita biarlah sakit sampai mati. Percaya, sekalipun kita ada dalam kekelaman, tetapi Yesus tetap setia. Luar biasa Bapak Ibu. Bu Juliana mungkin berpikir, ini tenaga ini dari mana? Kok mondar-mandir, rumah sakit, pulang. Saya pikir ini tadi ke Bandung. Kok muncul juga, puji Tuhan. Tadi pikir-pikir mana ini? Shalom, gak ada suara. Habis berdoa saya lihat cuma ada gembala. Lihat ada siapa? Ruth. Saya pikir, Bu Juliana gak ada. Tapi hati terus naik. Saya percaya kalaupun mereka gak ada, mereka ada pergumulan. Itu negatif, positifnya saya. Supaya tidak melihat sesuatu yang membuka celah bagi iblis. Makanya kita sebagai orang percaya, mari. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan bermuara dari sebuah judul, berserah dan percaya kepada Tuhan. Kesaksian Ibu Juliana, apapun yang kita alami, hadapi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya kadang-kala bertanya, mau bawa kemana ini keluarga? Sampai sekarang saya terus berdoa buat anak-anak, supaya mereka tidak baring di rumah, tetapi mereka ada di rumah ibadah. Doa terus. Sampai kapan?
apa terlebih si Yeremia yang merupakan beban dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang saya menangis, tetapi Tuhan terus memberi kekuatan melihat semua. Nah Bapak Ibu, mari kita akan kembali kepada kebenaran firman dari topik berserah dan percaya kepada Tuhan. Dari ayat pokok mari kita lihat di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita mensatukan suara kita supaya kita dapat memahami. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Oke, semua sudah dapat lihat? Kita baca dengan satu hati biar semua berkenan di hati Tuhan. 2, 3. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Sekali lagi, 2, 3. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, berserahlah dan percayalah kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan menolong kita? Haleluya. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita perlu menyadari sebagai orang percaya, kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya, tetapi menyerah sepenuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak percaya. Sementara Tuhan minta di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, saya minta tolong 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Coba kita 1 Korintus 6 ayat 19. Dia bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kalau ada diam di rumah, memuliakan Allah. Iya. Pak Rudi semua nyinggung kan? Enggak nyinggung itu. Tapi perlu kita sadari bahwa hidup ini, diri ini Tuhan sudah beli. Saya beli motor kepada ibu gembala, saya sudah bayar. Apa itu motor masih di tangan ibu? Sudah jadi milik kita. Jadi ketika Tuhan menjadikan hidup kita miliknya Tuhan, maka dia minta, mari dong, sembahlah aku, muliakanlah aku. Dia minta bukan dengan hartamu, tetapi dengan tubuhmu. Haleluya. Bapak Ibu, saya sampai belajar seadil-adilnya Allah di dalam kehidupan orang percaya. Saya belajar, toh kenapa saya punya salah yang begitu besar, yang sepatutnya
tentang keadilan Allah menjatuhkan hukuman kepada orang-orang percaya. Kalau seandainya kita yang berbuat salah, Allah metik kita, habislah kita. Apalagi kita orang sering ngambek, nggak bisa tersinggung, orang nggak bisa dengar kata-kata sudah melebihi tersentuh. Iya, akhirnya tindakan-tindakan mulai menghilang pelan-pelan, menarik diri pelan-pelan. Hari ini saya belum ikut ibadah, besok belum ikut doa puasa, selanjutnya mulai kelihatan, kok dia muncul di sana. Oh, serta cek, para cek, kenapa dia di sana? Oh, mereka mulai bilang, kok di Grako tidak ada sembako? Woi, cari sembako bukan cari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sedang menampi kehidupan kepercayaan kita. Sekali lagi saya petik kata-kata kesaksian. Jangan pernah menyerah apapun yang kita sedang alami dalam perjalanan hidup kita. Kalau mungkin Tuhan uji saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, berjalan pun kadang-kala mulai muncul lagi. Tetapi mungkin Bapak Ibu, Tuhan uji tidak punya sepecer uang. Sementara jalan kita mulai lihat sini sana, wah ngiler, waduh udah haus, waduh sudah lapar, tapi tidak punya uang. Saudara mau menyerah? Apalagi? Makanya marilah Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Jadi di sini kita percaya, yang dimaksud bukan sekedar percaya, tetapi menyerahkan sepenuh kepada Tuhan dan percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, dan ketika kita telah melakukan kebenaran iman, di saat hidup kita lagi dalam proses, hanya dalam keadaan sakit, Tuhan tidak pernah tolak. Ketika kita datang untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata, nanti kau sudah sakit baru kau berseru. Tidak, Tuhan tidak demikian. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Sadarkah kita atau tidak? Makanya di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima, di sini Daud yang berbicara. Dia bilang begini, serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya percaya semua punya pergumulan. Bukan yang punya pergumulan itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah rumah tangga. Yang masih muda nggak ada pergumulan. Betul? Orang-orang muda nggak ada pergumulan. Riko? Jadi kita harus sadari, jangan nanti itu pergumulan besar baru kita sadar, aduh pergumulan. Tapi sekarang yang belum nampak, orang masih lihat enjoy. Jessica, lo enjoy sekali dia kalau dia bro, orang suka sekali ketawa. Kalau Jessica ketawa, bahwa dia meletup, gaya gunung, merinci. Jadi kelihatan nggak ada masalah kok. Mama
mamanya enggak pernah ya mau komplain, mau marah, mau apa, enggak ada. Tapi mari kita belajar dari hal-hal yang kita tidak alami sesuatu, supaya pada ketika sesuatu itu akan datang, maka perikopnya berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita ambil kesimpulannya untuk tidak menyerah apapun yang akan datang menimpa. Jadi Alkitab berkata di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, Alkitab bilang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Alkitab bilang dan iya, Tuhan akan bertindak. Serahkan saja Bapak Ibu. Tidak perlu kita mau peluk-peluk. Dalam keadaan susah kita berpeluk dengan susah. Dalam keadaan sakit kita berpeluk dengan sakit. Serahkan saja, Tuhan akan bertindak. Itu, biarkanlah Tuhan akan bertindak. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20, Markus pasal 16 ayat yang ke-20, saya coba ayat firman Tuhan supaya kita lebih tersentuh, mengerti bahwa ini loh Tuhan, bahwa Tuhan tidak tega untuk melihat kita ada dalam sebuah pergumulan, dan kita terus bergulir dalam pergumulan, dan akhirnya kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tinggalkan Dia. Tetapi ini loh Tuhan yang dekat kita. Ayat yang ke-20 dia bilang apa? Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita garis bawahi di sini. Dia bilang Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ini. Jadi apapun persoalan, serahkanlah semua kepada Tuhan. Biar Tuhan akan bertindak. Roma 8 ayat 28. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau mengasihi Dia. Percaya, Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan biarkan. Sebab itu di sini kita lihat ayat nats di atas menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ia temukan di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara pernah temui sesuatu yang mengamankan jiwamu? Kalau dulu, kalau suka mau tenang hidup, mari kita nonton bioskop dulu. Kalau saya boleh kata orang gila lebih gila, dia mau tenangkan hati hidup, kita ke klub klip di sana. Mau mabuk, mau apa ada di sana. Tenang. Lepas dari situ, penderitaan tidak habis-habis, terus mengejar dia. Jadi untuk kita mendapatkan sebuah ketenangan, kita cari kebenaran, cari firman Tuhan. Saya percaya bahwa terkadang pada ketika kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, setelah kita sudah merasa lelah, perlu ada ketenangan. Orang kalau sudah capek jangan ganggu, betul enggak? Jangan ganggu. Enaknya dia mau balik. Enaknya dia kalau ada air es sejuk. Jangan ganggu. Kalau dia udah capek-capek, jangan langsung bilang masakin dong.
bikin minum, bikin kopi dong. Dia bikin, langsung cepat dia kasih. Makanya orang Manado kadangkala kalau ngomong ke anak-anak mesti ngomong baik-baik. Dek, kalau ada tamu datang, siram mereka dengan kopi. Cepatlah anak, apalagi kalau ada batok tempurung, batok kelapa kan, itu kalau bikin air hangat, wah cepat sekali dia mendidih. Langsung dibikin cepat-cepat kopi, lagi duduk tamu-tamu disiram. Makanya orang Manado kadang-kadang istilahnya, kalau papa dan mama datang, dia bilang, Pak, satu melepuh, dua lari loncat jendela. Kenapa? Karena bukan dijamu dengan kopi, tapi disiram dengan kopi. Nah, iya. Makanya kalau orang yang capek jangan cepat-cepat demikian. Iya. Tetapi kita perlu ketenangan. Amin. Ketenangan, jangan cari lain. Saya orangnya kalau dalam seharian kerja pulang, saya tidak cari apa-apa, tapi saya cari hiburan. Ada tape rekor di rumah, itu yang saya putar. Saya putar lagu-lagu kesukaan, sudah sampai 2-3 kaset. Baru saya merasakan dulu, tapi sekarang iya. Makanya marilah. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, Alkitab terus mengajar kita supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat 4 dan ayat 5, Daud berkata, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ayat 5, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkau tempat perlindungan. Ini Daud di tengah-tengah pergumulannya, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah tempat perlindungannya, gunung batu yang teguh, yang akan terus mengkokohkan iman, mengkokohkan keyakinan. Sehingga apapun godaan, apapun pengaruh untuk menggeserkan nilai-nilai iman, Daud dia tidak peduli, karena dia lebih suka mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan sesuatu yang lain. Nah, inilah bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, percaya atau tidak percaya itu ada bagi saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan nanti menyampaikan hal-hal yang menakut-nakuti, tetapi memberikan satu fakta bahwa mata Tuhan sedang melihat kita. Tetapi ingat, Allah punya batas kesabaran dalam melihat dan membimbing kita. Sebab itu hari-hari ini adalah hari-hari yang baik bagi kita untuk terus membangun hati kita, membangun iman kita, sehingga hidup kerohanian kita tidak menjadi kekanak-kanakan. Hidup kerohanian kita tidak mudah diombang-ambingkan. Sebab hari-hari ini akan ada banyak hal-hal yang mengherankan akan muncul, seolah-olah semua itu dari Tuhan. Tetapi jika kita tidak saring dengan saringan iman yang benar, maka kita akan terikut. Pertama, kebenaran dituangkan dengan berbagai-bagai ilustrasi. Kebenaran terus merupakan janji-janji. Dan kedua,
disertai dengan materi-materi yang menggiurkan bagi kita. Semua kita butuh. Tetapi di balik mengiring Tuhan, Tuhan berpesan supaya kita jaga baik-baik panggilan Tuhan. Jaga baik-baik panggilan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang mulai hidup di dalam kekudusan. Arti hidup kudus berarti kita mulai memisahkan hal-hal dari kecemaran. Kita mulai memisahkan hidup kita dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita benar-benar membawa hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, memang tidak gampang menjalankan visi panggilan Tuhan. Kalau di beberapa gereja yang ada di GSDA ini mulai memberikan amanah kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau mau diterapkan tentang KKA, keluarga kerajaan Allah, itu bagi jemaat itu hal yang luar biasa. Ketika jemaat bergerak, saya sangat terharu sekali. Jemaat GSDA yang ada di Bogor, pertama dia ya tidak sampai 500 anggotanya, tetapi dengan munculnya KKA ini, sekarang jemaat sudah berada 1.500 anggota. Sudah ada 3 kali ibadah. Haleluya. Yang bergerak bukan gembalanya, tetapi gembala lepas kepada pengerja, dan pengerja kait jemaat. Ayo kita bergerak, menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Wah, betapa luar biasa. Dan akhirnya tanpa mereka sadari, ketika mereka buka mata melihat, wah, ternyata keluarga-keluarganya yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka tidak sadar. Nanti ketemu di gereja, om saya, tante saya. Wah, nah ini hal yang luar biasa. Maukah gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Geraha Kurnia kita bergerak? Mau? Saya siap bergerak. Yang penting pemandu ada di jemaat-jemaat. Jadi marilah Bapak Ibu jemaat, kalaupun boleh merepotkan saya enggak apa-apa. Saya siap. Sekalipun berhadapan dengan anjing menggonggong, saya jalan terus. Iya, kita tahu bahwa kita akan diperhadapkan dengan serigala-serigala yang ganas. Saya pernah masuk satu rumah orang Kristen. Ternyata bapaknya galak. Dia keluar dengan tidak pakai baju, celana pendek. Kenapa? Mau butuh apa di sini? Mau minta. Aduh. Langsung saya dekati. Pak, saya ini hamba Tuhan, Pak, pendeta. Oh, Pak pendeta, sorry Pak, sorry. Cuman itu senjata. Pak, saya pendeta, Pak. Akhirnya dia luaskan masuk. Begitu pelayanan terjadi, menangis dia. Saya bilang, teman-teman, ya kita doain. Saya bilang, Pak, hari Minggu hadir ya. Gereja mana, Pak? Oh, ini di sini. Di mana tempat di sini? Hari Minggu dia hadir.
Luar biasa. Nggak susah Bapak Ibu. Kalau mau jangkau saudara-saudara kita, sekalipun keras. Saya punya keluarga keras semua. Kalau mau pertahankan masalah, ya apa namanya, kenapa sih mau ulang-ulang ini? Kenapa sih kita harus begini dan begitu? Mereka peka terhadap kebenaran. Sekalipun mereka sudah tahu bahwa itu tidak akan menjamin mereka, tetapi ketahanan untuk bertahan, mereka tetap bertahan. Sekalipun mau dicemetik, mau diapain, mereka tidak akan keluar. Haleluya. Tetapi jika Tuhan berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Amen. Sekalipun dia sudah menguasai sedalam-dalamnya isi Alkitab, kalau Tuhan menghendaki, tidak akan ada orang bisa tahan. Diri pun tidak akan bisa menahan. Karena itu adalah panggilan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa. Saya sedang berdoa buat orang-orang muda. Saya kembali kepada dasar firman Tuhan di dalam Matius pasal 21, bahwa Tuhan menunggangi keledai muda. Hari-hari terakhir Tuhan akan menunggangi engkau, hai anak-anak muda. Jangan engkau egois, jangan engkau sombong, jangan engkau merasa engkau hebat. Tetapi apapun engkau, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bilang orahkan dia, pasti akan terorak. Tanpa dibilang gembala lepaskan dia, akan terlepas. Karena dia akan turut mengalir dengan tuntunan Roh Kudus, akan membawa kepada satu aliran kegerakan rohani yang besar. Itu tentang penyempurnaan. Makanya mari, pelayanan ke depan ada di pundak anak-anak muda. Orang tua masih terikat. Ibu gembala saya masih kadang-kadang terikat, apalagi ada cucu suka rengek, masih terikat. Tapi anak-anak muda mau kemana? Kami gembala-gembala hamba Tuhan ditantang oleh ketua sinode, ketua umum. Pada ketika dia menantang orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, tidak ada satu yang datang tampil. Tidak ada satu. Ditantang maju 40 tahun ke bawah sampai 35 tahun, baru muncul pun cuma 2. Yang mungkin 40 tahun ke atas. Orang Manado bilang sobau tanah. Makanya hari-hari ini saya mengatakan, untuk kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, berilah hidupmu untuk Tuhan. Jangan nanti orang Manado bilang so hela-hela kaki, so tarik-tarik kaki, baru kasih Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau, tapi kaki sudah pincang, tangan sudah bengkok. Untuk apa? Tapi di saat kita masih sempurna, mari kami hamba-hamba Tuhan, kami bersama gembala butuh topangan. Butuh topangan. Kami tidak kuat, tidak mampu, dan tidak ada kepintaran untuk menghadapi pelayanan-pelayanan ke depan. Maka dengan itu butuh pemuda-pemudi, butuh orang-orang yang masih punya semangat muda untuk melayani. Berserah kepada Tuhan, supaya kita akan lihat kegerakan-kegerakan yang akan nanti menuntut kita, membawa kepada satu kemuliaan. Penantian Tuhan akan datang. Di saat itu terjadi, trompet besar akan berbunyi, 4 penjuru alam akan mendengar,
Yesus akan turun dari surga cuma di awan-awan. Jangan sampai kita akan nanti orang yang terangkat melambai tangan. Dadah, bye-bye. Bapak Ibu, itu akan terjadi satu tangisan yang luar biasa. Tangisan bukan karena tangisan perpisahan yang luar biasa. Pendeta berpisah dengan jemaat, jemaat berpisah dengan pendeta. Kalau jemaat diangkat, pendeta tidak diangkat, betapa ngerinya. Sebab itu gereja berupaya supaya jemaat bertumbuh rohani. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia, kita masih melekat dengan dunia, dengan bumi. Tetapi mari kita bangun kerohanian kita untuk semakin terhubung dengan Tuhan, biar hati kita melekat kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak akan dilambaikan tangan. Selamat tinggal. Bapak Ibu, kalau selamat tinggal saudara tertinggal, saya akan coba sampaikan penyiksaan-penyiksaan yang akan nanti terjadi ya di zaman antikris. Saya cuma ambil Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 itu dia bilang mati lari dari kita. Anda mau suka mati tetapi tidak mati-mati. Anda sudah diselamkan ke dalam air, mungkin 50-60 meter ke dalam. Anda sudah diikat batu di leher dan dicelupkan, tidak akan muncul-muncul dan tidak akan mati. Siksa enggak? Siksa. Ada satu peristiwa yang besar yang akan terjadi ketika Anda dilewati oleh alat-alat besar, hancur seperti bubur. Tetapi setelah dilewat, jadi lagi. Jadi biasa. Siksa Bapak Ibu. Makanya jangan, saya sudah terbayang kalau kita tidak diangkat oleh Tuhan, betapa siksanya kita sebelum menuju kepada kematian yang kedua. Kita akan disiksa luar biasa. Makanya mari siapkan hidup kita. Apapun persoalan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dengan firman ini Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan.